Berikutnya, yang saya akan perkenalkan adalah Tasli Ginseng RH2. Kegunaan utama dari produk ini adalah meningkatkan antibodi tubuh, mengobati dan mencegah timbulnya tumor dan kanker. Bicara mengenai tumor, banyak orang yang merasa takut. Merasa ini adalah suatu penyakit yang mematikan yang susah disembuhkan. Pada dasarnya, tumor dan kanker adalah berbeda. Tumor sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yang jinak dengan yang ganas. Tipe yang jinak biasanya kita sebut sebagai tumor, dan tipe ganas sebagai kanker. Penyakit kanker saat ini menduduki peringkat nomor 2 penyebab utama kematian. Dan tiap tubuh manusia adalah berpotensi untuk terkena kanker. Sampai saat ini, metode pengobatan untuk kanker adalah seperti yang terlihat berikut. Yang terbaik adalah pembedahan, terapi radiasi, terapi kemoterapi, terapi hormon, terapi imun, terapi TCM, pengobatan alternatif, dan lainnya. Pengobatan-pengobatan seperti ini memang merupakan pilihan utama buat penderita kanker. Akan tetapi beberapa terapi seperti terapi radiasi dan kemoterapi, serta beberapa terapi imun, memiliki efek samping yang besar. Seperti halnya terapi dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan rambut berguguran, imunitas menurun dan beberapa sel-sel sehat juga ikut rusak akibat efek samping dari terapi ini. Jadi bisa dibilang, efek samping dan tingkat kematian pada kanker tergolong tinggi. Oleh karena itu, orang-orang mulai memikirkan ke tipe pengobatan alternatif, misalnya TCM. Pengobatan TCM memiliki kelebihan tersendiri dan telah diterima oleh masyarakat luas. Lalu dari sisi yang bagaimana terapi TCM mengobati penderita kanker? Pertama, produk TCM mengandung bahan herbal yang bisa menekan pertumbuhan sel-sel tumor. Kedua, produk TCM juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan meningkatnya sistem kekebalan tubuh, berarti bisa membantu menekan pertumbuhan sel-sel tumor dan kanker. Selanjutnya, TCM mengobati dengan melihat seseorang secara keseluruhan, sehingga dalam proses pengobatannya, TCM bisa melindungi organ-organ vital lain, misalnya seperti memperkuat fungsi pencernaan dan memperkuat daya serap nutrisi. Selain itu, TCM juga sangat baik dalam meningkatkan sistem antibodi alami yang bisa membantu menekan pertumbuhan sel-sel tumor. Pengobatan TCM juga bisa mengurangi dan mengobati efek-efek samping yang dihasilkan dari terapi radiasi dan kemoterapi. Mari kita lihat ginseng yang pada zaman dahulu di Tiongkok digunakan sebagai penambah vitalitas. Misalnya digunakan dengan cara dibuat sup untuk orang yang telah menderita suatu penyakit kronis. Melalui berbagai penelitian, ditunjukkan bahwa komposisi utama dari ginseng adalah ginsenosida. Ginsenosida ini sendiri dibagi menjadi RH1 dan RH2. Lalu apa perbedaan dari RH1 dan RH2 ini? Produk ginseng yang banyak kita jumpai di pasaran kebanyakan hanya mengandung RH1. Fungsi utama dari RH1 ini adalah meningkatkan antibodi tubuh dan memperkuat unsur yang, sedangkan RH2 juga mempunyai fungsi yang sama yaitu meningkatkan antibodi tubuh dan memperkuat yang. Penelitian juga membuktikan bahwa RH2 sangat baik dalam menekan dan membunuh sel-sel kanker. Secara tradisional, fungsi ginseng adalah untuk meningkatkan energi dan memperkuat fungsi yang, meningkatkan daya kekebalan tubuh dan meningkatkan fungsi seksualitas pria. Melalui penelitian yang lain juga telah dibuktikan bahwa RH2 sangat baik dalam mencegah dan mengobati penderita kanker. Penggunaan RH2 selama 3 hari menunjukkan peningkatan yang nyata terhadap sel-sel antibodi CD4. Selain itu, ginseng RH2 juga terbukti bisa mengurangi efek-efek samping yang ditimbulkan akibat terapi kemoterapi dan radiasi. Jadi boleh dibilang, pengobatan yang paling baik buat penderita kanker adalah selain harus menekan dan membunuh sel-sel kanker dalam tubuh, sistem antibodi dan energi dalam tubuh tetap harus terjaga.
supaya tidak menimbulkan kemunduran besar dalam fungsi vitalitas tubuh. Tasli ginseng RH2 mengambil bahan baku ginseng merah langsung dari Gunung Cangbai, yang merupakan salah satu tempat penghasil ginseng terbaik. Ginseng yang diambil harus yang segar dan berusia 5-6 tahun. Kemudian diekstrak keluar kandungan RH2-nya. Jumlah RH2 dalam satu ginseng sedikit sekali, berbeda dengan kandungan RH1 yang lebih banyak. Kita memilih jenis ginseng merah dikarenakan kandungan RH2-nya jauh lebih tinggi dibandingkan jenis ginseng lainnya. Berikutnya, kita menggunakan metode teknologi modern dalam meningkatkan hasil ekstraksi RH2, dikarenakan hasil ekstraksi RH2 secara konvensional adalah rendah sekali. Itulah sebabnya mengapa Tasli bisa memproduksi produk ginseng RH2 secara massal. Dikarenakan fungsi RH2 yang lebih baik dari RH1 dan juga kandungan yang lebih langka, maka dengan sendirinya produk ginseng RH2 akan lebih mahal dari ginseng RH1 lainnya. Cara pemakaian produk ginseng RH2 disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing orang. Untuk penderita kanker, biasanya mengkonsumsi 4-6 butir per hari. Semakin banyak dikonsumsi akan semakin baik buat para penderita kanker. Ginseng RH2 juga bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang sehat, tetapi sering merasa lemah dan daya kekebalan tubuh yang sering menurun. Misalnya sering terkena flu atau batuk. Karena RH2 dapat membantu meningkatkan daya kekebalan tubuh dan menambah vitalitas. Yang harus diperhatikan, ginseng RH2 mudah menyebabkan panas dalam bagi pemakainya. Misalnya seseorang yang mengkonsumsi 4-6 butir per hari dan mengalami panas dalam, disarankan untuk dikurangi dosisnya. Disarankan banyak minum air putih waktu pemakaian. Ginseng RH2 tidak begitu disarankan buat penderita hipertensi yang tekanan darahnya mencapai 150-160 mm Hg atau lebih. Sifat ginseng RH2 adalah panas, sehingga mudah meningkatkan tekanan darah. Jika diperlukan, penderita hipertensi bisa mengkonsumsi ginseng RH2, dipadukan dengan produk penurun tekanan darah, misalnya Dansen Plus.